1. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan dapat dipilih kembali 1 kali. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Menggambarkan implikasi batasan masa jabatan ini terhadap dinamika politik dan perencanaan jangka panjang. A. Batasan ini mendorong perencanaan jangka panjang, karena Presiden dan Wakil Presiden memiliki waktu yang cukup untuk implementasi kebijakan besar. B. Mereka mungkin lebih fokus pada hasil cepat, alih-alih kebijakan jangka panjang, karena hanya memiliki 1 periode tambahan. C. Batasan ini menciptakan stabilitas politik, tetapi juga dapat menghambat konsistensi kebijakan yang memerlukan waktu lebih dari 1 periode. D. Sistem ini meningkatkan kemungkinan pergeseran kekuasaan yang cepat, dan ketidakstabilan politik dalam menghadapi tantangan kompleks. E. Batasan ini memudahkan transisi kekuasaan, tetapi dapat menurunkan kualitas pemerintahan jika calon kedua tidak memiliki visi yang jelas. Pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Batasan masa jabatan yang memungkinkan Presiden dan Wakil Presiden untuk menjabat selama 2 periode berturut-turut, membantu menciptakan stabilitas politik, dengan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada 1 individu. Namun, hal ini juga dapat membatasi konsistensi dalam kebijakan dan inisiatif jangka panjang, yang memerlukan waktu lebih dari 1 periode untuk dilaksanakan. Dengan adanya batasan ini, transisi kekuasaan menjadi teratur, tetapi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang memerlukan waktu panjang dapat menjadi lebih kompleks. 2. Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi syarat. Di manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Menjelaskan dampak prosedur ini terhadap stabilitas dan integritas pemerintahan. A. Prosedur ini meningkatkan integritas dengan menindak pelanggaran berat, tetapi dapat mengganggu stabilitas jika digunakan berlebihan. B. Mekanisme pemberhentian menciptakan stabilitas melalui kontrol ketat, meskipun bisa memperlambat pengambilan keputusan. C. Prosedur ini mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas politik. D. Mekanisme ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan jika digunakan untuk tujuan politik, memberi ruang bagi pergeseran kekuasaan yang cepat. E. Pemberhentian ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas, tetapi dapat memicu kekacauan politik akibat ketidakpuasan atau perbedaan ideologi. Pasal 7A, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Prosedur pemberhentian yang memungkinkan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat. Membantu meningkatkan integritas pemerintahan dengan menyediakan mekanisme untuk menindak pelanggaran berat. Namun, mekanisme ini dapat mempengaruhi stabilitas jika digunakan secara berlebihan, atau dalam konteks yang dipengaruhi oleh pertimbangan politik, sehingga penting untuk memastikan penggunaan prosedur ini dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum. 3. Usul pemberhentian Presiden Wakil Presiden oleh DPR harus melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Menjelaskan implikasi prosedur ini terhadap akuntabilitas dan integritas pemerintahan. A. Prosedur ini meningkatkan akuntabilitas dengan memastikan penilaian objektif oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang oleh DPR. B. Kewajiban pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dapat memperlambat proses pemberhentian dan menciptakan ketidakpastian politik, yang mungkin menurunkan akuntabilitas. C. Prosedur ini mengurangi risiko ketidakadilan dengan memastikan bahwa hanya pelanggaran teruji yang dapat dijadikan dasar
Meski mengurangi fleksibilitas dalam respons politik, di proses pemeriksaan ini dapat menyebabkan pergeseran kekuasaan yang tidak proporsional. Jika keputusan Mahkamah Konstitusi terlalu dominan, prosedur ini memberi kekuatan pada DPR untuk mengusulkan pemberhentian, tetapi tidak signifikan mempengaruhi integritas atau akuntabilitas pemerintahan karena keputusan akhir ada di MPR. Pasal 7B ayat 1, usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Prosedur ini meningkatkan akuntabilitas dan integritas pemerintahan. Dengan memastikan adanya penilaian yang objektif dan adil dari Mahkamah Konstitusi, sebelum Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul pemberhentian ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan pendapat tentang pelanggaran hukum, prosedur ini membantu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan memastikan bahwa tindakan pemberhentian berdasarkan pertimbangan hukum yang sah dan terbukti. 4. Pendapat DPR tentang pelanggaran hukum oleh Presiden Wakil Presiden merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Menjelaskan dampak pengawasan DPR terhadap efisiensi dan transparansi pemerintahan. A. Pengawasan DPR memastikan tindakan Presiden Wakil Presiden sesuai hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meski dapat memperlambat proses keputusan. B. Pengawasan ini dapat menunda pengambilan keputusan penting karena investigasi mendalam, namun tidak signifikan mempengaruhi transparansi. C. Dengan mengidentifikasi pelanggaran, DPR dapat mempercepat pemecatan presiden, wakil presiden, tetapi mungkin mengurangi efisiensi dalam masalah administratif. D. Pengawasan DPR meningkatkan efisiensi dengan memberi tekanan untuk memperbaiki pelanggaran, tetapi dapat menurunkan transparansi jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pengawasan DPR terhadap pelanggaran hukum dapat menciptakan ketidakstabilan politik tanpa prosedur jelas, dan mengganggu transparansi jika digunakan untuk kepentingan politik. Pasal 7B ayat 2, pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut, ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat membantu memastikan bahwa tindakan presiden dan wakil presiden sesuai dengan hukum dan ketentuan konstitusi. Dengan melaksanakan fungsi pengawasan, DPR dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, karena adanya proses yang memastikan tindakan eksekutif dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Meskipun mungkin menambah waktu dan proses yang diperlukan untuk membuat keputusan, pengawasan yang efektif mendukung integritas dan kejelasan dalam pemerintahan. 5. Dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap presiden dan atau wakil presiden, manakah dari pernyataan berikut ini yang paling tepat? Menggambarkan konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kedua pejabat tersebut, A. DPR tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan apapun terhadap presiden dan wakil presiden. B. Pelanggaran hukum yang dilakukan dapat memicu proses impeachment, yang merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPR. C. DPR hanya dapat memberikan rekomendasi, tanpa tindakan lebih lanjut jika menemukan pelanggaran hukum. D. Pelanggaran tersebut tidak berpengaruh pada masa jabatan presiden dan wakil presiden. DPR hanya dapat mengawasi, dan tidak memiliki hak untuk menilai kinerja presiden dan wakil presiden.
Pasal 7B ayat 3, pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pelanggaran hukum yang dilakukan dapat memicu proses impeachment, yang merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPR. Pernyataan ini mencerminkan bahwa DPR memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden, termasuk proses impeachment jika diperlukan. 6. Dalam konteks pengajuan permintaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan pentingnya syarat dukungan minimal 2/3 anggota DPR dalam proses tersebut? A. Syarat dukungan 2/3 anggota DPR memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan suara mayoritas, sehingga lebih legitimatif. B. Dukungan 2/3 anggota DPR hanya diperlukan untuk memenuhi prosedur administratif tanpa mempengaruhi substansi permintaan. C. Persyaratan ini bertujuan untuk mengurangi konflik antara DPR dan Mahkamah Konstitusi dengan membatasi jumlah anggota yang dapat mengajukan permintaan. D. Dengan syarat tersebut, DPR dapat lebih mudah mengajukan permintaan tanpa mempertimbangkan pandangan anggota lainnya. E. Dukungan 2/3 anggota DPR bertujuan untuk menghindari keterlibatan anggota DPR yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang isu yang diajukan. Pasal 7B ayat 4, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Syarat dukungan 2/3 anggota DPR, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan suara mayoritas, sehingga lebih legitimatif. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dukungan yang kuat dari mayoritas anggota DPR memberikan legitimasi yang lebih besar terhadap permintaan yang diajukan, mencerminkan konsensus yang lebih luas di antara wakil rakyat. 7. Mengapa penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permintaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 90 hari setelah permintaan diterima? A. Agar DPR dapat segera mengambil tindakan selanjutnya tanpa menunggu terlalu lama. B. Untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki waktu yang cukup untuk melakukan analisis yang mendalam. C. Karena batas waktu tersebut merupakan syarat administratif yang tidak berpengaruh pada substansi putusan. D. Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memastikan proses hukum berjalan efisien. E. Agar Mahkamah Konstitusi dapat lebih fleksibel dalam menentukan prioritas kasus yang akan diperiksa. Pasal 7B ayat 5, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan atau terbukti bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memastikan proses hukum berjalan efisien. Batas waktu ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum tetap transparan, akuntabel, dan tidak berlarut-larut, sehingga dapat menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. 8. Mengapa penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelenggarakan sidang paripurna setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan adanya pelanggaran hukum oleh Presiden dan atau Wakil Presiden? A. Untuk memberikan kesempatan kepada Presiden dan atau Wakil Presiden untuk membela diri sebelum keputusan akhir diambil. B. Agar DPR dapat mendemonstrasikan kekuasaannya dan menunjukkan independensinya dari kekuasaan eksekutif. C. Untuk memastikan bahwa langkah-langkah konstitusional diikuti dan keputusan diambil secara kolektif, menjaga legitimasi proses. D. Sebagai formalitas yang tidak mempengaruhi proses politik selanjutnya. E. Agar DPR dapat segera mengajukan calon pengganti Presiden dan atau Wakil Presiden.
Pasal 7b ayat 6, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Untuk memastikan bahwa langkah-langkah konstitusional diikuti dan keputusan diambil secara kolektif, menjaga legitimasi proses. Sidang paripurna penting untuk memastikan bahwa semua langkah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan melibatkan seluruh anggota DPR dalam pengambilan keputusan, sehingga prosesnya tetap transparan dan legitim. 9. Mengapa batas waktu 30 hari bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memutuskan usul dari Dewan Perwakilan Rakyat sangat penting dalam konteks sistem pemerintahan yang demokratis, agar MPR dapat lebih cepat mengabaikan usul-usul yang dianggap tidak penting. B. Untuk menjaga efisiensi proses legislasi dan menghindari penundaan yang tidak perlu, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga tetap terjaga. C. Karena batas waktu tersebut ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan administratif MPR saja. D. Untuk memberikan waktu yang cukup bagi DPR untuk menyiapkan argumen tambahan jika diperlukan. E. Agar MPR dapat lebih mudah berkolaborasi dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Pasal 7b ayat 6, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Untuk menjaga efisiensi proses legislasi dan menghindari penundaan yang tidak perlu, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga tetap terjaga. Batas waktu ini penting untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan cepat dan transparan, yang pada gilirannya dapat menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan yang demokratis. 10. Apa implikasi dari ketentuan bahwa keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna dengan kehadiran 3/4 anggota dan persetujuan 2/3 dari yang hadir? A. Memastikan bahwa keputusan tersebut diambil secara demokratis dan mencerminkan konsensus yang kuat di antara anggota MPR. B. Membatasi jumlah anggota yang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pemimpin eksekutif. C. Mengizinkan Presiden untuk memiliki pengaruh lebih besar dalam keputusan yang berkaitan dengan masa jabatannya. D. Memungkinkan MPR untuk menghindari proses debat yang panjang dan kompleks dalam pengambilan keputusan. E. Mengedepankan prosedur administratif yang tidak berpengaruh pada substansi keputusan yang diambil. Pasal 7b ayat 7, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Memastikan bahwa keputusan tersebut diambil secara demokratis dan mencerminkan konsensus yang kuat di antara anggota MPR. Ketentuan ini menekankan pentingnya partisipasi yang luas dan dukungan mayoritas dalam proses pengambilan keputusan yang sangat signifikan, sehingga menciptakan legitimasi dan kepercayaan dalam keputusan tersebut. 11. Apa konsekuensi dari ketentuan yang menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat? A. Meningkatkan independensi DPR sebagai lembaga legislatif dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. B. Mengurangi tanggung jawab DPR terhadap publik karena tidak ada kemungkinan pengawasan dari Presiden. C. Memungkinkan DPR untuk lebih leluasa dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan posisi Presiden. D. Menghasilkan situasi di mana DPR bisa bertindak tanpa batasan, tanpa mempertimbangkan keseimbangan kekuasaan. E. Menyebabkan ketidakstabilan politik, karena DPR tidak dapat dibubarkan dalam situasi darurat. Pasal 7C,
Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Meningkatkan independensi DPR sebagai lembaga legislatif, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. Ketentuan ini membantu memastikan bahwa DPR dapat menjalankan fungsinya tanpa tekanan dari eksekutif, sehingga memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara legislatif dan eksekutif.